Ada beberapa brand atau tipe analyzer yang sekedar microphone analyzer. Inilah yang saya sering ngomong money don't lie. Kenapa kok ada microphone analyzer bisa puluhan juta, tapi ada juga yang cuma 1 juta, bahkan ratusan ribu, karena memang ada standarisasinya. Itulah yang disebut tadi mic correction curve. Ternyata itu bisa dibuktikan secara ilmiah di simulasi di dalam Smart Life-nya. Ya, jadi sekarang karena SAP-nya lebih maju, kita delay sedikit SAP-nya. Coba kita delay 1 milisecond, nanti perhatiin garis hijau ini akan bergeser. Nah, lihat tuh, ini kan jadi berhimpit kan garisnya kan? Iya. Nah, ini yang disebut dengan in phase. Ini sekarang kalau saya reverse contoh, gambarnya langsung berkebalikan. Tuh, auto phase dia. Dan ya ini kan? Terbukti ya netizen ya. Nanti belum nyampe SPL yang dimaui, sound card-nya udah merah. Kita bisa tentuin di sini, saya punya alat namanya calibrator. Dari dulu yang namanya di kolom komen selalu banyak banget, Pak Yos bikin konten dong tentang RTA. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Sekarang saya ada di mana? Tempatnya very proper banget. Kita bener-bener studio quality. Bahkan tempatnya sangat proper sekali buat podcastan. Pokoknya nggak kalah lah sama podcast-podcast top 10 nasional pokoknya. Dan sekarang saya ada di The Club XX1. Membahas apa? Kita tetap dalam segmen berani belajar audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Mana tepuk tangannya netizen se-Indonesia Raya. Seperti biasa, saya lagi bersama dengan David Sabar Iman. Sabar banget dan selalu beriman dia. Iya. Fit, ini konten yang ditunggu-tunggu teman-teman netizen se-Indonesia Raya. Apakah itu? Dari dulu yang namanya di kolom komen selalu banyak banget, Pak Yos bikin konten dong tentang RTA. Meskipun dulu kita pernah bikin tentang real time analyzer, dari Yana juga pernah bikin. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana things to do step by step untuk kita melakukan RTA, real time analyzer system. Gitu Fit. Siap ya Fit ya, kita bedah, kita bagi berkah buat teman-teman netizen se-Indonesia Raya. Apa sih yang harus dilakukan ketika kita mau ngeset sebuah sistem? Karena seringkali bahkan yang sudah ngeset berkali-kali sambil mixing, sistem engineer bahkan saking loadnya, padatnya, semua jadwalnya sampai melupakan hal-hal yang basic, prinsip-prinsip dasar untuk memulai sebuah setting and adjustment. Gitu ya. Dan seperti biasa, kita ada di The Club. Di sini kita setup sistemnya menggunakan Meyer Sound. Coba boleh tolong dijelaskan dulu sistem yang tersetup di sini, Fit? Di sini UPQ, atasnya SAP-nya 700 HP. 700 HP. Jadi karena ini sistem sudah lumayan lama ya. Berapa tahun? Lama, iya lumayan. Kira-kira udah di atas 6 tahun lah ya setup di sini ya. Ya, jadi ini akan kita simulasikan sebagai PA speaker utamanya gitu ya nanti ya. Ketika kita melakukan analyzer untuk misalnya nanti dengan delay di belakangnya gitu ya. Dan delay di belakang kita sudah menyiapkan juga dengan Meyer Sound X40, X40 gitu. Bagaimana cara settingnya? Fit, apa sih yang paling dasar, yang paling awal untuk kalau lu memulai sebuah setting satu ruangan misalnya? Oke, kalau bicara setting, pertama kan tadi lu nyebut soal RTA ya. RTA itu kan real time analyzer itu. Ya. Tapi kalau yang gue pakai di sini sih sebenarnya kita pakai smart. Ya. Nah, ada sedikit beda antara RTA sama smart. Nah, ini ya. Menarik nih. Apa jadi bedanya? Kalau yang sering disebut RTA real time analyzer itu tuh yang alat yang zaman dulu tuh. Ya. Yang dia ada gambar spektrumnya. Ya. Nah kan, kalau lihat gambarnya kayak gini nih, nih ya kan, ya, jadi langsung ya kelihatan. Kan, kayak gini. Jadi dia bisa tahu, oh ini frekuensinya di sini naik, ada frekuensi 1 kilo dia naik di sini kayak gitu-gitu ya. Jadi misalnya makanya disebut real time betul real ya, waktu itu ya. Nah cuman kalau di smart bedanya dia lebih advance dikit. Jadi di sini kita pakai namanya transfer function. Okay.
Nah, jadi transfer function itu bedanya adalah dia membandingkan sinyal asli dengan sinyal tangkapan mikrofon. Ya. Itu bedanya di situ ya. Jadi kalau RTA kan benar-benar dia menerima sinyal, dia tampilin menurut dia, oh ini spektrumnya seperti ini, seperti ini. Nah, kalau transfer function itu ada sinyal source yang original dan ada sinyal tangkapan mic, dan itu dibandingkan hasilnya, dapatlah grafik perbandingannya disebut transfer function. Itu perbedaan utamanya dulu. Transfer function itu sehingga yang diukur nanti disitulah kita melakukan tweaking, melakukan penyesuaian. Makanya disebut ekualisasi gitu ya. Secara EQ-nya gitu ya. Nah, kenapa dulu orang pakai RTA, sekarang orang pakainya transfer function? Nah, karena transfer function punya satu keunggulan, yaitu namanya phase, fase. RTA tidak bisa melihat fase. RTA tidak bisa melihat fase. Dia hanya bisa melihat frekuensi naik turun gitu-gitu aja. Tapi dia nggak bisa melihat phase. Phase itu apa sih? Ya phase itu perbandingan antara sinyal asli dengan, kalau kita suka dengar istilah kalau speaker polaritinya kebalik kan suka disebut out of phase tuh. Ya kan? Kenapa? Karena sinyal yang speaker L dan R misalnya salah satu kebalik polaritinya, akhirnya fasenya kebalik tuh. Satu gambarnya ke atas, satu gambarnya ke bawah, terjadi cancellation. Yang sering terjadi kita saling menghilangkan gitu suaranya. Itu disebutnya kan suka disebut auto phase. Itu auto phase ki suaranya gitu ya. Sebenarnya auto phase itu yang terjadi adalah terjadi terbalik polarity sebenarnya. Jadi plus minusnya kebalik. Jadi speaker yang satu ini maju, yang satu mundur. Nah, tapi perlu diingat bahwa auto phase tidak serta-merta karena out of polarity. Bisa aja terjadi, auto phase terjadi di frekuensi tertentu karena ada delay, ada terlambat sinyalnya. Terjadi auto phase itu juga bisa, gitu. Tapi di frekuensi certain aja tertentu. Nah, kalau transfer function bedanya dia bisa melihat phase. Kalau RTA dia tidak bisa melihat phase, dia hanya tahunya spektrumnya doang, gitu. Dan RTA ini gambarnya juga kayak gini kira-kira. Seperti ini, gitu ya. Nah, ini jadi bisa. Ini kalau RTA kan dia cuma ngelihat ada frekuensi misalnya kita ada tepukan, nah itu kan dia lihat ada frekuensi masuk. Ini real ya, jadi kita memang juga sedang todong mikrofon analyzer di belakang. Itu menggunakan Artwork M30 ya. Nah, ding. Nah, gambarnya ini. Jadi ini kita membuktikan bahwa sekarang ini kita real time nih. Kan? Ada perubahan. Real time analyzer dari tempat ini yang ditodong oleh Artwork M30. Jadi dia hanya bisa melihat frekuensinya aja gitu. Nah, kalau yang di smart ada satu fungsi di kanan sini namanya transfer function. Nah ini. Jadi kalau transfer function dia punya yang namanya dia punya frekuensi responnya ini dan ini phase-nya. Nah, ada dua gambar nih. Karena phase ini sangat penting sekali gitu loh kalau di pengukuran tuh penting banget. Yang di atas fase, di bawah ini frekuensinya, frekuensi. Jadi ini perbandingan antara sinyal asli dengan sinyal tangkapan mikrofon. Jadi misalnya contoh, kalau speakernya nggak ada high-nya, hanya low doang, ini akan hilang nih gambar ini nih. Gambar ini akan drop nih ke bawah. Atau kalau misalnya speakernya low-nya terlalu tinggi, ya ini akan naik terus. Nanti akan naik begitu. Itu kira-kira gambarnya. Jadi ini membandingkan antara sinyal asli dengan sinyal tangkapan mikrofon. Nah, kalau speakernya flat segala macam, ya ini akan gambarnya kayak garis lurus begini, gitu kan? Kira-kira kan, gitu kan? Ini yang membandingkan. Nah, di sini juga kita lihat ada phase. Phase ini kalau misalnya contoh polaritinya kebalik, nanti ini gambarnya di atas nih di 180. Ntar kita bisa tes, kita bisa tunjukin nanti kalau mau. Nah, ini yang paling banyak ditanya pertanyaan dasar tentang Smart Live nih, Fit. Gimana sih Pak bacanya fase? Gimana sih Pak bacanya transfer function? Kira-kira secara sederhana bagaimana menjelaskan bagaimana membaca sebuah gambar seperti ini. Nah, jadi kalau frekuensi, saya bilang tadi kan ini kan membandingkan antara sinyal asli dengan sinyal tangkapan si mikrofon. Nah, jadi kalau misalnya gue tes pakai ini ya. Ini kalau bunyiin pink noise, nggak apa-apa. Langsung kita coba ya. Kita akan coba biar nggak terlalu berisik. Nanti kita akan coba, kita akan todong mikrofonnya ke arah speaker yang nanti akan dikasih
pink noise gitu. Nah, sekarang David akan coba untuk melakukan send pink noise dan bagaimana hasilnya. Oke ya, ini sekarang gue mengirimkan sinyal ke sebuah speaker X40 dan di depannya ditodong mic Earthworks M30. Nah, kalau pakai transfer function, kan ada sinyal asli dan sinyal yang ditangkap mic. Nah, ini kita pertama harus line dulu mic-nya. Kita harus find timing-nya dulu. Ya, jadi di sini ada feature namanya find. Lihat nih, gambar face-nya berantakan kan? Karena mic-nya barusan gue rubah posisinya. Nah, begitu ini gue pencet find, dia akan tunjukin, oh ini ada perbedaan delay 3,65 dari posisi asli. Nah, sekarang kita insert delay-nya. Nah, ini sekarang align nih. Perhatiin gambar ini ada di apa? Ini gambar impulse-nya ada di 12,5 dan delay-nya juga di 12,25. Phase-nya terbentuk nih udah nih. Ya, ini phase-nya terbentuk dulu. Nah, bedanya speaker Meyer dengan speaker lain, kalau Meyer ini phase-nya ini corrected. Jadi dia lurus phase-nya dari atas sampai sekitar bawah sini. Kalau ini menunjukkan bahwa datangnya semua frekuensi itu sama. Antara high dan mid itu semua datangnya sama seperti seperti aslinya. Tidak ada yang low-nya terlambat atau apa kayak gitu-gitu loh. Jadi selain itu phase datangnya sama, phase corrected itu apa definisi terkoreksi versinya Meyer Sound? Kemarin saya sempat diskusi sama Bob McCarthy tuh. Ya. Kenapa speaker Meyer itu phase-nya lurus? Gitu kan. Kalau speaker lain, phase-nya itu biasanya gambar ini akan turun terus nih, akan turun terus, kayak gitu tuh gambarnya tuh ya. Jadi kalau diperhatiin gitu, kamu pernah lihat gambarnya begitu kan phase-nya. Kalau Meyer phase-nya lurus, ya. Nah, jadi waktu itu Bob bilang begini, phase speaker itu phase-nya akan lurus kalau lambdanya tidak lebih besar dari ukuran diameter si speaker. Lambdanya tidak lebih besar dari... Jadi misalnya kalau speakernya 15 in, ya lambdanya nggak boleh lebih besar dari itu. Tapi kalau lambdanya lebih besar dari itu, yang terjadi adalah dia akan terlambat datangnya. Si speaker itu, ceritanya begitu tuh. Makanya speaker pada umumnya, low-nya pasti datang lebih lambat dibanding si high. Pasti. Gitu, ceritanya gitu tuh, ya kan? Nah, makanya kalau di speaker lain mungkin ini gambarnya akan turun terus nih. Akan turun terus, jadi kembali ke atas lagi, terus turun terus gitu. Nah, kalau Meyer, mereka melakukan namanya phase correction di processing-nya. Jadi mereka membuat supaya semua frekuensi datang dengan waktu yang sama. Itu ceritanya kayak gitu dulu tuh ya. Nah, kenapa ini dia datang dengan waktu yang sama sampai frekuensi tertentu, misalnya 63 Hz atau berapa. Kenapa nggak dibikin sampai rendah banget? Ada speaker yang phase-nya sampai rendah banget, namanya Blue Horn. Ya, Blue Horn itu kalau diukur phase-nya itu dari atas sampai bawah itu rata gambarnya tuh. Tapi Blue Horn kalau untuk live tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena untuk mendapatkan range yang lurus seperti ini ada processing itu ada delay gitu loh ceritanya ya kan. Nah makanya delaynya itu bisa mencapai misalnya 30 milisecond 50 milisecond yang nggak bisa dipakai di dunia live. Tapi kalau untuk studio nggak ada masalah, tapi kalau di dunia live nggak bisa dipakai. Makanya kenapa phase corrected hanya ditentukan sampai misalnya kalau di sini 63 Hz gitu loh kayak gitu-gitu. Nah gunanya apa kalau phase-nya ini sama? Ya kalau phase-nya sama, semua Meyer speaker kan phase-nya sama tuh. Efeknya adalah speaker itu nanti kalau ketemu di tempat yang dengan misalnya ada main, ada delay, dia akan combine dengan sempurna kan, karena phase-nya sama. Semua speaker phase-nya sama, nggak ada yang satu begini, yang satu begitu, gitu loh. Gitu. Nah, terus kedua ya karena phase-nya sama, dia akan datang lebih bisa bilang suaranya seperti aslinya. Karena kalau dengar suara asli itu kan nggak ada yang terlambat frekuensinya kan. Karena frekuensi yang terlambat itu kan karena speaker itu tadi, karena ada low yang lebih besar dari ini, dia mengakibatkan terlambat kayak gitu loh. Jadi ada dasar ilmiahnya, yaitu gitu. lambda, panjang gelombangnya tadi. Itu menurut Bob McCarthy waktu itu. Nah, netizen supaya tahu ya Blue Horn yang disebut David tadi seperti apa itu seperti ini. Nah, ini speaker mahal sekali dan jarang sekali yang punya bahkan gitu ya. Jadi kehitung lah gitu ya. Dan ini bahasa secara slang sehari-harinya, tadi bahasa teknisnya David sampaikan, sebetulnya tidak semua speaker yang bagus ketika dia playback
bisa dipakai juga bagus di live music, live band. Nah itulah yang membedakan. Makanya kayak studio monitor nih ya, beberapa speaker, kan banyak orang seneng, wah playback bagus nih. Sampai akhirnya dipaksain, wah gue mau pakai speaker yang sama dong buat gue main band gitu. Tapi hasilnya beda. Nah karena memang fungsi dari speaker masing-masing itu didesain untuk tujuan yang berbeda. Salah satunya studio monitor, salah satunya Bluehorn gitu ya. Oke, next. Lanjut lagi mengenai Smart Live tadi. Nah, makanya kan kalau kita bicara phase yang lurus ini kan, tadi kalau speakernya misalnya, kalau Mayer tuh kita bisa langsung tahu tuh, kalau misalnya polarity-nya kebalik, gambarnya langsung kelihatan tuh. Ini polarity-nya kebalik. Ini contoh ketika polarity-nya kebalik. Jadi kalau Mayer kan kita udah tahu karena dia phase-nya di tengah, saya bisa langsung tahu ini polarity-nya kebalik atau enggak nih. Kalau ini normal. Ya kan? Ini yang normal. Ya. Nah, makanya phase-nya kan rata sampai sekitar 60 sampai 63 Hz dia baru mulai ada ini, ada apa? Ada phase shifting disebutnya ya. Dan kayak gitu ya. Semua Mayer speaker begini. Di X-nya ya, di horizontalnya ini phase-nya, ini frekuensi responnya nih. Nah, ini frekuensi responnya. Ya. Nah, ini kan berarti kelihatan nih speaker flat nih. Ya kan, dari sini udah kelihatan kan. Nah, merah ini adalah coherence. Coherence ini menunjukkan validity data. Jadi kalau coherence-nya nggak ada garis turun, itu berarti datanya valid nih, bagus nih. Tapi kalau misalnya kayak ini, nah ini berarti ada suara lingkungan atau apa yang mengganggu. Jadi datanya nggak bisa dipercaya 100%. Ini disebutnya coherence. Makin rendah coherence-nya, ini berarti data nggak valid 100%. Jadi jangan kaget kalau ada dip seperti ini. Ya kan, ini coherence-nya turun, biarin aja, nggak usah terus ini di boost naik atau apa, nggak usah. Ini live apakah terganggu karena suara kita bisa terganggu. Bisa jadi karena dialog kita. Pantulan ruangan, tergantung, nah itu makanya itu itu yang diperhatiin di situ. Nah ini coherence-nya juga perlu diperhatiin. Itu bahasa definisi tentang coherence gitu ya. Ya, nah jadi kita intinya kita membandingkan hasil. Jadi kalau yang belum tahu, kita mesti kirim ping noise ya, satu menuju ke speaker, ke prosesor, satu lagi menuju ke inputnya si sound card yang B, let's say. Jadi transfer function untuk bekerja kita butuh dua input. Satu input mic yang diukur dan satu lagi input mic yang referensi. Referensinya adalah ping noise. Ya, ping noise dikirim dua nih. Satu menuju ke, misalnya kalau contoh sound card ini, saya pakainya input 1 sama 8. Ini contohnya nih ya. Jadi di sini ada M1R8 itu maksudnya mikrofonnya masuk di jack nomor 1, reference signalnya masuk di nomor 8. Lalu si Smart ini membandingkan antara, jadi kalau lihat di sini ada namanya IO config, ya kan? Jadi input 1 sebagai measurement, input 8 sebagai reference. Ya, jadi selalu namanya transfer function harus ada dua input, nggak bisa jalan dengan satu input aja. Ya. Jadi ping noise-nya masuk ke 8, lalu mikrofon di 1, dan dia akan membandingkan dengan feature si transfer function ini, keluar hasilnya seperti ini dan phase-nya seperti ini, kayak gitu kira-kira. Kita balik dulu ke basic lagi ya, Fit, ya, karena ini mungkin netizen juga masih ada juga yang awam sama sekali. Jadi kita dari awal dulu nih, single line diagram waktu kita setup sebuah sistem itu kira-kira seperti ini. Ya dong, jadi dari mikrofon, lalu masuk langsung ke interface sound card atau yang disebut DAW, Digital Audio Workstation Sound Card atau apapun gitu ya. USB interface. Ya, lalu USB interface langsung masuk ke Smart, ke komputer, which is itu bisa connect-nya di USB, bisa dan langsung masuk ke komputer gitu ya. Oke, dan dari komputer kita membaca data pengukurannya. Gitu ya. Ya, pokoknya harus ada dua input, measure signal dan reference signal. Intinya begitu, ya. Kalau di sini contoh kan M1 sebagai mikrofon, R-nya nih sebagai reference, tapi lagi nggak ada sinyal karena ping noise lagi dimatiin. Begitu saya nyalain ping noise-nya, nah ada sinyal tuh. Nah, makanya dia membandingkan hasil tangkapan mic dengan ping noise yang asli. Keluarlah hasilnya seperti ini kira-kira gitu. Sekarang setelah kita membaca, ini langsung ya, jangan dimatiin dulu nih. Misalnya masih noise, masih pakai ping noise. Nah, apa yang lu lakukan ketika membaca data seperti ini, di mana ada sistem di situ, kan masih ada yang, wah EQ saya masih analog Pak, wah saya pakai DLMS Pak. Nah, apa yang dilakukan
setelah membaca signal seperti ini? Kalau biasanya sih kalau ruangannya memang jadi ini ada beberapa hal ya. Pertama kan sebenarnya yang kita lakukan kan biasanya alignment dulu tuh. Misalnya antara FOH sama subnya atau main sama delay-nya tuh delay dulu. Ya, jadi kan? PA speaker, top speaker sama subnya gitu ya. Misalnya gitu. Nanti kita tunjukin gimana cara ngelainnya nanti. Nah, nanti kalau udah alignment, terus kan kita bisa lihat responnya bagus nggak gitu. Nah, kadang ada beberapa situasi misalnya karena ruangannya ngegaung banget, mungkin terjadi bump nih ntar di sini nih ada naik. Nah, itu mungkin bisa kita kurangin, tapi jangan terlalu banyak juga. Lihat-lihat lah ya gitu intinya. Nah, terus kalau ada delay atau segala macam udah di align, nah kita kan perlu adjust juga nanti levelnya seberapa ini gitu levelnya kayak gitu. Oke, jadi pertama kali kalau lu ngeset nih, ngeset atas dulu, subwoofer dulu atau bagaimana? Lalu misalnya kita anggap nih sistem yang sederhana ya. Top speaker, lalu subwoofer, lalu ada delay speaker di belakang gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ya kita bunyiin mainnya dulu, ya kan? Bunyiin mainnya, terus kita lihat frekuensi responnya normal atau enggak. Kalau misalnya enggak normal, apakah ada yang harus dilakukan? Misalnya ada yang harus dipotong atau apa? Nah, lalu alignment dari atas ke subwoofer, timingnya harus bareng datangnya. Kalau harus dari main ke delay, kita bisa cari delaynya sekian, ekualisasi dan ini. Pokoknya prinsipnya alignment-nya udah oke semua, frekuensi responnya oke. Habis itu terserah kalau mau di coloring lagi, mau di mid-nya dikurangin atau apa ya itu selera gitu. Lah ya. Jadi ini anggaplah simulasi di The Club XX1 yang dilakukan dengan top speaker Meyerson UPQ, maka ngukur dulu UPQ-nya dulu. Iya, kalau case misalnya di sini ya. Tapi kalau di sini kan saya bawain ada X40, ada 2 nih. Jadi kalau misalnya mau dites nanti kita bisa coba gitu. Nanti kita akan lakukan pengukuran bagaimana anggaplah ini PA depannya yang X40 gitu ya. Lalu nanti kita sesuaikan juga lalu ke subnya. Betul. Gitu ya. Nah, apakah kita juga perlu menodong satu persatu ke top sama subnya itu perlu ditodong nggak sih Pak? Pertanyaan gitu masih ada. Iya, nah, ada. Apa yang untuk alignment perlu, untuk alignment tuh perlu. Sampai ke subnya juga. Iya dong. Ya. Untuk alignment kan. Apakah arahnya itu juga harus align langsung lurus kepada ke top speakernya lalu ke subnya atau bagaimana? Kalau misalnya nge-align sub, biasanya yang kita lakukan adalah taruh mic-nya di posisi axis-nya si speaker utama. Terus mic-nya kira-kira ada di jarak tengah ruangan lah gitu kira-kira. Nanti dari situ nggak tengah atau agak depan dikit nggak apa-apa, sekitar situlah. Nanti dari situ kita cari timingnya si main, lalu baru kita cari timingnya si sub. Nanti kita coba aja kalau itu. Jadi nanti netizen se-Indonesia Raya kalau masih ada pertanyaan, kebingungan, ramekan, tulis di kolom komen. Nanti David juga boleh tolong bantu menjawab jika masih memungkinkan untuk menjawab beberapa solusinya seperti apa gitu ya, David ya. Oke, sebelum kita masuk ke simulasi praktikal, langsung kita analyzer, kita langsung simulasi ke unit barangnya. Apa hal teori dasar yang perlu disampaikan dulu, David, ke netizen? Teori dasar ya dalam memulai smart life ini dulu nih yang masih ingin lu sampaikan. Ini satu lagi kan tadi kita udah ngeset itu ya, ngeset input kan, input outputnya kan mana jadi mana. Nah satu lagi yang perlu diingat adalah ada yang namanya mic correction curve. Jangan lupa. Jadi misalnya kalau kamu bisa lihat di sini, nah ini contoh nanti kalau mau lihat setiap mic itu kan ada serial number-nya. Ya. Ya kan? Nah, serial di bawah sini ada serial number-nya. Nah, itu nanti bisa download di Earthworks. Kalau contoh Earthworks, ada namanya mic correction curve. Jadi kalau kita mau itu, jangan lupa dimasukin grafik correction curve-nya. Jadi misalnya contoh ini mic-nya nomor 7003 kan. Ya. Nah, itu bisa download di Earthworks tuh. Nanti dapat file calibration-nya. Kita bisa loading di Smart nih, di sini nih. Contoh ini mic 1, 7003F di situ kan, saya masukin. Jadi dia lebih akurat karena kan namanya mic kan kadang suka ada mungkin di sini nongol dikit atau apa. Nah, itu biar dia lebih rata kayak gitu. Ini bedanya kalau kita menggunakan
equipment measurement yang betul-betul international standard gitu ya. Jadi memang wah Pak Yosua saya masih belum punya yang kelas R2 kata apa ya. Memang kendalanya ada beberapa brand atau tipe analyzer yang sekedar microphone analyzer. Inilah yang saya sering ngomong money don't lie. Duit nggak bohong. Jadi kenapa artwork itu mahal? Kenapa kok ada microphone analyzer bisa puluhan juta, tapi ada juga yang cuma 1 juta, bahkan ratusan ribu, karena memang ada standarisasinya. Itulah yang disebut tadi mic correction curve. Ini ada serial number-nya nih ya. Nah, serial number-nya ini di-input. Gimana nginputnya? Bisa lihatnya di website Artworks. Masuk ke website Artworks, nanti bisa download namanya mic correction curve di situ. Lalu penginputan di Smart Live-nya ada. Nanti kalau filenya udah ke-download, tinggal di sini, tinggal diimport nanti. Ada namanya import mic correction curve. Kita import ke sini, nanti pakai import. Ntar masukin mic-nya ke sini, udah kan? Kalau udah masuk, kita tinggal pilih. Dia kan dicolok ke input 1. Ya kan? Input 1, kita tinggal set correction curve-nya pakai nomornya berapa? 7003. Di serial number-nya. Gitu. Ini baru betul-betul standarisasi yang akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Wow, good point, Fit. Karena mungkin ada banyak juga ini teman-teman netizen yang belum aware tentang hal ini. Sedetail ini ya, ternyata serial number-nya pun mereka itu nge-link gitu ya, antara Smart Live dan artwork-nya. Ada hal lain sebelum kita terus kedua, kalau mau nge-line linear, banyak orang nggak perhatiin. Jadi kan kalau mau nge-line linear kan kita pasang 4 mic ya. Maksudnya mic di depan, di tengah, di belakang. Itu kan tujuannya untuk ngukur belakang sama depan seperti apa kan. Banyak orang nggak perhatiin bahwa sebenarnya sebelum memulai step itu, ada satu step namanya calibration yang harus dilakukan. Tahu nggak soal itu? Kalibrasi terhadap mikrofonnya. Ini kan kita punya 4 mic. 4 mic itu kan belum tentu levelnya sama, biarpun gain di sound card-nya sama, kadang-kadang. Ya, jadi biasanya yang kita lakukan, masukin dulu mic 1, mic 2, mic 3, mic 4. Terus kita lakuin taruh satu speaker di depannya. Kita ukur nih, mic 1 dapat gainnya sekian nih, grafiknya garis lurus. Ya kan? Dengan gain minimum atau gain berapa terserah lah, pokoknya segitu. Habis itu kita harus kalibrasi mic keduanya dulu. Jadi ini kita cabut, ganti mic kedua dengan posisi mic yang sama, dengan speaker yang sama. Seperti pengukuran pertama tadi. Gambarnya harus sama seperti mic sama apa enggak? Gitu karena kadang-kadang biarpun gain sound card itu sama, bisa aja mic ini lebih kencang, setengah dB, 1 dB. Kadang-kadang begitu. Nah, itu harus disamain dulu tuh. Jadi posisinya harus sama, speakernya sama, cuman mic-nya kita ganti, channelnya kita ganti. Ngerti nggak? Ya kan? Jadi posisi ini juga nggak boleh berubah nih. Nah, dapat kan mic 2. Lakuin lagi sama mic 3. Demikian juga mic ketiga, keempat. Jadi kita harus yakin bahwa 4 mic ini tangkepannya sama. Jangan sampai belum apa-apa mic-nya udah berbeda. Kan bisa aja mic nomor 2-nya lebih kencang sedikit atau lebih pelan sedikit. Nah, itu. Banyak orang yang suka nggak lakuin hal ini nih. Kadang-kadang, gain-nya udah sama kok, 0 semua. Belum tentu, kadang-kadang beda. Bob McCarthy aja kemarin gitu soalnya. Ini tips and trick yang waktu itu kita lihat nih ya. Ini footage-nya nih. Kita ada video pas bareng sama Bob McCarthy ketika melakukan setting dan adjustment Meyer Sound Panther di Ballroom XX1 yang lalu. Kelihatannya hal kecil, tapi ini pengaruhnya bisa setengah sampai 1 dB gitu. Beda dari sound card. Jadi ntar kita jadi rancu itu bacanya. Ya kan? Jadi buat teman-teman sistem engineer penting banget nih Fit ya. Jadi harus sepele gitu, tapi dengan multi mikrofon multi mic yang kita lakukan pengukuran tetap harus dibandingkan dulu waktu awal. Nggak boleh ngentengin meskipun ini mikrofon gua nih sama dari dulu gua belinya bareng. Jangan lupa, mohon maaf kadang-kadang yang satu pernah jatuh. Yang satu pernah kebentur gitu ya. Itu responnya bisa berubah. Kadang-kadang mic kalau nggak match pair aja tuh bisa ada perbedaan dikit-dikit baik di gain-nya atau apa kadang-kadang. Nah, makanya itulah gunanya di calibrate dulu lah ibaratnya gitu. Dan bersyukurnya ya Fit ya, lu selama ini trainnya langsung on the spot live bareng orang sekelas Bob McCarthy gitu ya. Jadi betul-betul seorang penulis dari sound system design and optimization yang kita kemarin juga sudah bahas buat netizen yang belum nonton kontennya. Bagaimana sih melakukan sebuah setting adjustment dari sebuah venue sistem yang cukup besar. Bahkan kalau dia ngomong from the small band from USA called Metallica gitu. Itu dianggap band kecil gitu ya. Tapi sebuah sistem yang sangat besar itu complicatednya seperti apa gitu ya.
Ada lagi nggak, Fit, Ya, sebelum dan Bob kita ke cukup simulasi? disiplin, biarpun kemarin dia pakai mic dia semua, pakai sound card dia semua, dan dia tetap lakuin step itu. Wow. Gitu. Biarpun itu mic dia semua kan, ibaratnya kan, sound card dia. Dan Bob sudah melakukan pengukuran itu hampir setiap hari, pindah negara, pindah venue, itu sudah melakukan terus. Ya, tapi tetap ya, kita lihat kemarin nyampe di sini, dia lakukan kalibrasi. Kalibrasi dulu, ini harus sama dulu nih. Udah yakin sama, baru dia jalan. Itu ya bedanya orang profesional di bidangnya, benar-benar setia dengan perkara yang kecil. Ya. Nggak ngentengin sama hal-hal yang sederhana yang mungkin kita pikir ini mikrofon gua lah ngapain kalibrasi lagi. Ya, betul. Tapi lebih baik kita setia dengan perkara kecil supaya kita dipercaya sistem perkara venue band yang lebih besar. Gitu ya. Ada lagi nggak, Fit, yang kita perlu share tips and triknya? Ya kurang lebih begitu, cuma kalau di line array kan bedanya 4 posisi mic itu untuk tujuannya menyamakan, misal high yang atas sama yang belakang kan harus sama gitu ya, itu kayak gitu bedanya. Nah ini basic lagi nih, Fit, karena seringkali banyak orang juga menanyakan juga nih, Fit, waktu line array itu Pak sebetulnya di Smart Live itu kita ngitung delay-nya nggak sih Pak, box 1, 2, 3 misalnya sampai 12, 16 box gitu. Delay, kalau delay kan line array setahu saya kan prinsipnya kan adalah single source yang datang dengan timing dan level yang sama, kan prinsipnya line array seperti itu. Setelah di align jadi selain. Ya, jadi line array itu nggak boleh ada delay kalau standarnya. Ya. Kecuali kalau line array yang misalnya kayak adaptif atau mana, itu pun yang di align kan sebenarnya high-nya ya. Kalau yang mau dibelokin high-nya bisa steering gitu kan. Tapi kalau sebenarnya prinsip dasar line array itu setahu saya kan yang siapa sih namanya, ada ilmuwan siapa yang bikin itu kan dia harus datang dengan timing yang sama kan. Makanya line array itu tidak ada delay box 1, box 2 nggak ada delaynya. Kalaupun ada itu misalnya kayak yang steering array yang memang mereka secara digital sudah diinput di situ gitu ya. Betul. Dan itu biasanya hanya untuk mid high-nya aja kan. Yes. Karena line array itu biarpun box-nya banyak, low-nya itu adalah disebut coupling satu device. Coupling satu device. Jadi high-nya kan zona kan. Tapi begitu makin ke bawah, low-nya itu harus di-treat sebagai satu device. Jadi line array itu tidak boleh low-nya hanya di-cut di box 1, 2 doang. Atau itu nggak bisa tuh. Ya. Karena kenapa? Karena low-nya itu kan omnidirectional dia. Ya dong. Okay. Jadi kita nggak bisa meng-EQ hanya 1, 2 box aja yang setahu saya gitu. Tapi mid to high-nya iya kita bisa lakukan EQ. Tapi kalau low-nya itu kayak contoh Bob McCarthy kemarin, high-nya di adjust box by box. Okay. Tapi setelah itu low-nya selalu kalau dia nge-adjust low, 88-nya di-select dulu nih. 88-nya langsung select. Jadi kalau dia mau nge-boost low atau meng-cut low, dia melakukan low itu terhadap ke 8 box. Karena low itu kan dia coupling dianggapnya jadi satu device dianggapnya, tidak sebagai zona itu lagi. Ya. Ini juga tips and trick juga ini ya, karena kalau kita nyepelein hal itu, kita pikir cuma box 1, box 2. Nggak bisa kan kalau low-nya 1, 2-nya doang dipotong gitu, karena kan low-nya kan berkumpul jadi satu itu kan, ibaratnya gitu loh. Jadi kayak kemarin misalnya kita nge-boost low-nya atau kita nge-cut low-nya ya select 88-nya, lakukan EQ yang sama untuk ke 8 box itu. Tapi kalau mid to high atau apa ya itu zona by zona. Kan waktu training itu ya disebutkan makin tinggi frekuensinya dia makin independen tuh. Tapi makin ke bawah dia makin melebar akhirnya jadi coupling jadi satu. Wow, gitu. Good point ya. Jadi bukan berarti line array di belakang nanti di delay. Ini beda konteks ya. Lain lagi. Bukan antar box di dalam satu line array. Tetapi kan ada juga venue yang misalnya inaugurasi Presiden Amerika gitu kan line array aja delay-nya bisa banyak banget. Itu yang dilakukan delay adalah line array terhadap line array. Dengan delay 1, main dengan delay 1, delay 2 dengan berikutnya. Jadi supaya tidak mess up. Jadi bukannya line array box 1 ke box 2 di delay, setahu saya sih nggak di delay itu. Kecuali di steering array. Dalam sebuah sistem yang disebut digital steering array speaker gitu ya. Dan itu pun juga secara processing dari brand masing-masing gitu ya. Mereka punya standarisasi sendiri. Beda halnya ketika satu line array top dengan subwoofernya. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tahap bagaimana mengalign subwoofernya. Nah, Son, sekarang kita coba bagaimana kita melakukan pengukuran untuk mengukur delay-nya sub dengan top speakernya gitu ya. Gimana, Fit? Oke, jadi kalau mau ngukur delay antara main ke sub,
misalnya contoh konfigurasi kayak gini ya. Kita punya X40 dan ada subnya di depannya sedikit tuh subnya ya. Jadi pertama kita kirim ping noise. Oke. Kita cari dulu ininya kan. Kita cari dulu timing in reference-nya. Udah ya, dapat nih ya. Nah, setelah dapat ini kita capture. Kita kasih nama X40 main misalnya. Oke. Sekarang kita udah dapat timingnya si ini, kita mute si X40-nya. Kita bunyiin sub-nya. Oke ya. Nah, ini kelihatan kan garisnya ini tidak berhimpit nih. Ini phase-nya si sub dan ini phase-nya si X40. Crossover point-nya kan di sekitar 80-100 kan. Nah, kalau disebut ini berhimpit adalah kalau kedua garis ini berhimpit. Nah, makanya kalau kasus ini kita harus delay sub-nya. Sub-nya ini berarti terlalu maju, dia perlu dimundurin. Ya, saya punya Galileo di sini. Ini sekarang kalau saya reverse contoh, gambarnya langsung berkebalikan. Tuh, auto phase dia. Dan ya ini kan? Terbukti ya netizen ya. Ini ya gambarnya ya langsung ya videonya kita posisinya itu memang betul-betul subnya di depan dari X40-nya. Ternyata itu bisa dibuktikan secara ilmiah di simulasi di dalam Smart Life-nya. Ya, jadi sekarang karena subnya lebih maju kita delay sedikit subnya. Coba kita delay 1 milisecond, nanti perhatiin garis hijau ini akan bergeser. Nah, lihat tuh, ini kan jadi berhimpit kan garisnya kan. Nah, ini yang disebut dengan in phase. Ya bisa 1, bisa 1,5, tapi kurang lebih seginilah. Oke, bagaimana cara membaca datanya, Pet? Supaya ini garisnya berhimpit, ini berarti udah align. Oke. Ya, antara garisnya X40, ini garis phase-nya X40, dengan garisnya si sub. Nih. Oke, ini sekarang kan kita bunyiin X40-nya. Nah, ini kita cari timingnya sampai kita dapat phase-nya, udah oke ya. Nah, ini kita sekarang capture reference-nya. Kita sebut X40 main misalnya. Oke ya, kita dapat ya reference-nya. Ini warnanya diganti kali ya. Ya, ini kita bikin warna berbeda supaya nanti netizen bisa lebih mudah melihat dan melakukan pembedaan sinyalnya yang mana. Ya. Ya, jadi yang reference yang hijau, yang X40 yang pink nih. Oke. Nah, kita udah dapat ya ini gambarnya. Terus sekarang kita bunyiin si subwoofer. Nah, ini perhatiin gambar garis hijau ini dan si pink ini nggak bersatu nih. Ya. Nah, coba sekarang gue tes kalau ini gue reverse polarity-nya, si sub. Tuh, tambah jauh lagi kan, tambah parah kan. Ini auto phase total nih. Ya kan, karena gambarnya berseberangan. Oke, sekarang kita mau align sub-nya ini ke sini. Ini kan gambarnya kurang nempel. Nah, ini berarti sub yang ini kurang delay nih. Dia terlalu maju sub-nya, yang hijau nih. Sekarang kita delay sub-nya. Kita tambahin 1 milisecond misalnya. Oke, ya kan? Hampir bersatu kan? Tuh, tambahin lagi 2, coba. Banyak kan? Nah ini udah nih. Ini sekarang subnya udah align. Perhatiin di crossover frekuensinya. Ini nempel garisnya. Ya, ini yang kita sebut dengan subnya udah align. Ini di delay 1,5 milisecond. Jadi kalau perhatiin di situ kan emang subnya lebih maju sedikit. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau subnya kita majuin? Nah, sekarang kita coba langsung subnya kita majuin. Kita coba betul-betul kita rubah secara manual, kita rubah. Misalnya subnya ada di sini. Ya, kira-kira maju 1 meter ya, kira-kira ya. Kira-kira ya. Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya gitu. Nah, dia kembali lagi nih, dia kurang delay lagi nih jadinya nih. Lihat nih, gambarnya kan jadi naik lagi kan. Langsung ya, real time memang kelihatan. Coba kita tambahin delay-nya dari 1,5 jadi 3 milisecond misalnya. Masih kurang dikit.
Ya. Tuh, berarti delay-nya kalau kondisi seperti ini delay-nya harus sekitar 4 mili. Okay. Nah, kalau perhatiin tadi saya lagi iseng-iseng bikin kan speed of sound di temperatur ini sekitar 345 meter per second kira-kira kan? Ya. 1 mili itu berarti 2,9 milisecond. Ya. Kira-kira 3 mili lah anggaplah. Nah, angka itu adalah cepat rambat suara seperti yang sudah dijelaskan Raja terakhir di beberapa konten kita sebelumnya. Jadi kalau yang masih bingung, lihat lagi di konten kita sebelumnya. Ya. Nah, makanya kan dia maju kurang lebih 1 meter tuh. Ya. 1 meter tadi kalau sesuai yang ini kan 2,5. Oke. Ya kan? Makanya kan kalau perhatiin di Galileo-nya, maju 1 meter kan, dari 1,5 jadi 4 mili. 2,5 milisecond kan. Ini tampilan dari Galileo-nya di prosesor Meyer Sound. Ya kan? Nih, perhatiin angka ini nih. Tadi kan 1,5. Ya. Sekarang 4 mili. Ya, itu kan 2,9 kurang lebih lah gitu kan. Nggak 1 meternya nggak persis sama. Ya. Ya, itu kira-kira kayak gitu tuh. Oke, nah ini ternyata apa yang kita lakukan secara manual terhadap unit barangnya, hardware-nya, itu terbaca betul-betul secara real di software-nya. Itulah luar biasanya menggunakan Smart Life. Ya. Nah, kalau misalnya ini udah align ya, selanjutnya tergantung mau lakuin apa, misalnya main ke delay ya tinggal dilanjutkan aja. Oke, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya untuk pengukuran dari main PA speaker ke delay, kita masuk lagi ke bagaimana kita melakukan perubahannya di prosesor. Karena kan ini udah ngomong taste ya nanti ya, berikutnya kan kita perlu ekualisasi, apakah kita apa saja yang bisa kita lakukan dalam mengeset sebuah sistem top speaker dan subwoofer dulu nih. Apa yang perlu kita input di dalam DLMS itu, Fit? Yang selama ini lo lakukan? Kalau linernya kan udah jelas tuh ya, kita berusaha nyamain box depan sama box belakang. Ya kan, nah kalau misalnya kayak point source kayak gini ya sebenarnya tinggal disesuaiin mau gimana, karena kan ini nggak ada yang perlu di adjust lagi kan sebenarnya teorinya kan, nggak ada yang perlu kan, lo nggak bisa adjust jauh dan dekatnya kan nggak bisa gitu kan masalahnya kan. Nah, cuman kalau case ruangannya pendek gini mungkin kita kadang harus pasang speaker delay lah karena gitu supaya ini nggak terlalu supaya lebih rata sampai belakang kayak gitu. Nah, kalau ekualisasi tone-nya ya sebenarnya tergantung taste aja, tapi hati-hati jangan terlalu banyak EQ juga ya. Kalau terlalu banyak EQ yang nggak perlu kadang-kadang nanti malah jadi berantakan, malah distort gitu ya. Nah, ini sebelum kita membahas ke main speaker dan ke delay gitu ya. Karena kan nggak semua netizen ini punya equipment seperti Meyer Sound yang speakernya Meyer Sound lalu DLMS-nya pakai Galileo Galaxy gitu ya, di mana prosesor setting presetnya sudah ada di situ. Ini kan beda nih. Sekarang kita bahas juga, Fit, bagaimana kalau misalnya saya speakernya Turbo Sound, speakernya saya pakai brand ABC yang lain deh, Electro Voice, tapi prosesor DLMS-nya saya pakai XTA, DLMS-nya saya pakai Marani atau pakai any brand lah gitu. Di dalam DLMS itu apa saja yang biasa kita lakukan tweaking atau penginputan di dalam DLMS setelah kita melakukan Smart Life? Kalau yang kita lakukan tadi sih nggak ada hubungannya dengan Meyer Sound atau apa. Maksudnya itu hal yang umum, delay, EQ itu kan nggak ada pakai prosesor apapun bisa dilakukan sebenarnya. Yang penting tinggal lu nyari delay-nya, terus lo adjust, pasti XTA dan lain-lain pun bisa melakukan delay. Oke, ini kita bicara ini, Fit. Contohnya speaker yang kita punya prosesor settingnya doang. Bagaimana dengan parametric EQ-nya, bagaimana dengan crossover point-nya, bagaimana dengan EQ yang ada di dalamnya, apa saja yang bisa kita lakukan di dalam DLMS ketika kita melihat sebuah signal Smart Life. Lalu ini maksudnya kalau speakernya yang udah ada preset untuk speaker itu gitu kan maksudnya kan? Ya, tadi kan kita udah ada presetnya kalau semua. Meyer kan case-nya ini udah jadi nih, sudah di jadi, dalam box-nya udah jadi nih. Betul. Nah, terus misalnya maksudnya antara kalau misalnya speakernya X, lalu DLMS-nya speakernya itu two-way atau full range atau apa? Two-way, anggaplah gitu. Anggaplah two-way, berarti butuh crossover lagi nih. Ya. Nah, itu ya agak tricky tuh. Ya. Sayang kita nggak bisa coba ya. Jadi intinya gini kan, kalau kita nggak punya presetnya untuk speaker itu, paling nggak kan sebenarnya kita mesti tahu tuh
cutoff frekuensinya di berapa kan? Ya. Misalnya antara mid sama high, ya kan? Nah, tapi mid sama high, kadang-kadang abis itu ada beberapa speaker yang harus di-align lagi mid to high-nya, tapi kita nggak tahu tuh delay-nya berapa. Nah, sebenarnya bisa pakai smart sih, sebenarnya. Nah, satu hal yang perlu diingat adalah, kalau ingat nggak zaman dulu orang suka ngelakuin face checker? Face checker, ditodong gitu. Ya kan, face checker ya. Pernah tahu nggak kalau high-nya diukur jadi merah angka? Pernah sering lihat nggak kayak gitu kan? Nah, high-nya merah berarti apa? Polarity-nya kebalik. Kan gitu kan teorinya kan, menurut si face checker kebalik. Tapi apakah itu salah? Pertanyaannya. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Kenapa? Kan seperti kita perbahas kan. Karena ada beberapa filter yang memang phase-nya jadi kebalik. Ya, jadi polarity merah di high itu belum tentu salah. Yang penting adalah antara low sama high-nya dia in phase. Seperti tadi, antara high dan sub-nya in phase. Tapi kalau biarpun dia sama-sama hijau, tapi kalau garisnya berseberangan, ya itu berarti out of phase yang terjadi gitu. Nah, misalnya kita nggak punya presetnya mid sama high, paling nggak kita mesti tahu cutoff frekuensinya mid ke high itu berapa. Misalnya 1,6 kilo misalnya, ya kan? Ya berarti kan habis itu masukin di XTA-nya dong, 1,6 kilo kan. Nah, habis itu pilih filternya. Sebenarnya di smart nanti bisa dilihat tuh low-nya bunyi sekian, high-nya sekian, sama-sama 1,6 kilo, usahakan biasanya harus pakai filter yang sama tuh, biasanya tuh. Jangan yang satunya Langwidth Riley, high-nya Butterworth, itu jangan. Biasanya phase-nya akan shifting. Jadi kalau Langwidth Riley, biasanya dua-duanya Langwidth Riley. Kalau 12 Langwidth Riley, biasanya high-nya harus di-reverse tuh, ntar biasanya tuh. Ya, atau gimana lah. Nah, itu ntar sebenarnya bisa dilihat di smart tuh. Jadi kita bisa lihat high-nya, phase-nya begini nih. Ntar kelihatan tuh garisnya tuh, high-nya gini. Nah, pas bunyiin low-nya, garis di frekuensinya harus sama juga, sama kayak ngeline sub ke high tadi. Nah, kalau terjadi perbedaan phase, nah itu mungkin harus di-delay tuh high-nya, atau low-nya mesti di-delay gitu. Nah itu untuk konteks ketika speaker kita tidak tahu presetnya gitu ya, itu speakernya two-way. Nah, kebetulan zaman dulu nih, dulu kita kan mau EAW, mau Electro Voice, mau JBL, zaman dulu kita kan ada namanya prosesor setting. Jadi kita kan harus punya dulu prosesor setting. Iya, betul. Ini konteks pertama tadi ketika kita nggak tahu nih prosesor settingnya, speaker custom lagi gitu. Wah, ini nggak ngerti, jadi kita nyari. Itulah triknya yang dilakukan. Iya, biasanya gitu. Oke, sekarang yang kedua, ketika kita tahu dan dapat prosesor settingnya, berarti kan kita harus melakukan input dulu di dalam DLMS kita, gitu kan ya. Betul. Filternya, lalu crossovernya, dia motongnya berapa gitu ya. Nah, apakah lu melakukan penginputan itu terlebih dahulu atau smart live terlebih dulu? Penginputan itu dulu dong. Ya, kita lakukan input dulu nih datanya. Sehingga ketika kita lakukan smart live kan sesuai prosesor settingnya. Kira-kira gitu ya. Betul. Sama hati-hati terutama kalau berbicara sama speaker two-way ya. Hati-hati. Kalau jangan sampai terjadi low itu masuk ke high. Itu nggak nyampe 5 detik bunyi putus tuh high-nya tuh. Ini nih, hati-hati nih, note. Kalau speaker yang two-way, benar-benar two-way ya, low sama high itu hati-hati aja tuh. Karena kalau sampai low ke itu kan dia bunyinya toto kencang, bunyi ping noise, terus hilang aja biasanya tuh. Biasanya. Nah, ini obrolan kayak begini nih soalnya kita termasuk pemain lama gitu ya dulu. Kalau sekarang kan rata-rata orang speakernya sama brand dari DLMS-nya sudah sama. Kita tinggal manggil prosesor settingnya, presetnya pun sudah ada. Dan rata-rata begitu. Atau kalaupun misalnya brandnya berbeda, mereka sudah ada dalam satu grup. Contoh nih, ya kan Harman JBL ininya pakai DBX tapi ya namanya satu grup Harman sudah ada. Atau misalnya Turboson gitu ya, lalu ininya pakai Clark Technic, itu kan satu grup sekarang. Tannoy gitu ya, itu juga satu grup. Kemungkinan, saya nggak tahu, nanti bisa dicek. Biasanya sudah ada. Satu hal lagi yang perlu diingat kalau pakai settingan prosesor itu ya, jadi biasanya kalau sebuah pabrikan bikin settingan prosesor, misalnya buat XTA, atau buat mana kan suka begitu tuh ya. Biasanya ada satu note di belakangnya adalah amplifier gain. Itu yang orang suka nggak perhatiin. Amplifier gain, betul. Jadi itu kan biasanya udah di set tuh, limiternya bekerja untuk amplifier dengan gain 26 dB. Ya kan? Nah, kalau di set 26 dB terus kita pakai ampli-nya 32 dB, itu berarti limiternya harus turun 6 dB. Kalau enggak, ya dia bakal jebol speakernya. Itu perlu diingat, itu kritikal sekali. Tuh. Ini hati-hati banget ya.
nyeting belum malah biasanya jebol. ada note-nya, iya, biasanya ada note-nya tuh. Kayak contoh dulu gue pernah pakai Lake sama Vertex atau sampai kayak apa, itu di note jelas tuh amplifier gain harus 26 dB. Nah itu kadang orang nggak perhatiin tuh, dia cuek aja kan di setel 32 atau di setel 1,4 volt atau apalah, ya akhirnya ya limiternya nggak berfungsi, belum nyampe ke limit dia udah merah amplifiernya, gitu aja, karena 26 dB main pelan. Ya. Tips and trick yang sederhana tapi karena banyak banget Fit, kita ini sering jadi pemadam kebakaran, mohon maaf sampai nyebokin pantat orang nih, dalam arti gini, wah ini engineer top nih, ini sistem engineer top nih, punya band ini, biasa support ini. Dia main langsung setting, diundang, yang jago terhadap satu brand atau produk spesialisasi tertentu, belum tentu mengenal karakteristik dari sistem yang lain gitu ya. Karena kadang-kadang sepele-sepele yang tips and trick itu dilewatkan gitu kan, sehingga udah tuh jalan memang, wah kayaknya keren. Dia sistem engineer yang ngesetting untuk band ketika dia main. Masalahnya begitu dibalikin ke preset sebelumnya, bandnya sudah pulang, speakernya udah keburu putus. Gitu. Karena limiternya nggak bekerja kan, gitu aja logikanya kan. Limiternya di set 26 dB, belum nyampe ini dia udah keburu ngepick duluan, keburu. Nah ini penting juga ya buat teman-teman khususnya yang punya multifunction room atau rental ya, karena mereka punya sistem yang dipegang dan ditouch oleh banyak sistem engineer, demikian juga band engineer yang masing-masing bawa gitu ya, karena harus mengenal. Itulah perlunya sistem engineer dan mixing engineer datang lebih awal, mesti klop dulu nih maunya seperti apa komunikasinya gitu ya. Limiter soalnya krusial karena berhubungan sama proteksinya si speaker kan gitu kan. Ya. Kalau Mayer kan enaknya kita semua udah di dalam tuh, kita cuma kirim full range. Aman terkendali lah gitu lagi. Aman terkendali ya. Jadi dia membatasi betul sampai safety-nya si speaker itu seaman mungkin. Gitu ya. Oke, ada tips and trick apa lagi sebelum kita langsung simulasiin? Ya itu aja ya paling yang perlu diperhatiin banget limiter setting itu. Gitu ya. Nanti ini Netison ya, kita mulai bahas ke bagaimana hubungan antara waktu kita nge-setting, menganalizer untuk Smart Life, dan sebelumnya Think Studio yang dilakukan terhadap DLMS, Digital Loudspeaker Management Systemnya. Karena ada case yang sudah satu brand, satu grup, tapi ada juga case yang antah berantah nih, nggak kenal. Ada satu case lagi yang lebih parah, Fit. Speakernya custom, bikinan sendiri, gitu ya. Prosesornya bisa antah berantah juga, gitu. Ini benar-benar kita harus mengakurkan benar-benar. Belum lagi crossover point di dalam crossover, bener-bener crossover komponennya di dalam si box itu. Kan nggak mungkin kita buka, kita. Itu harus mengenali terlebih dulu. Pernah nggak ngalami case seperti itu, Fit? Antah berantah yang harus mendeteksi atau menganalize dari speaker yang lu nggak kenal sama sekali? Pernah aja sih, tapi kalau di zaman dulu banget. Gitu ya. Nah, apa yang lu lakukan untuk mengerti karakteristik dari si speaker itu yang antah berantah lu nggak ngerti ini, anggaplah. Feeling itu pasti kan soalnya kan. Feeling iya, cuman gimana ya? Yang satu feeling, tapi yang kedua juga kita harus mikir secure safety-nya dari si speaker itu kan. Jadi kita safety player lah, main aman dulu lah kira-kira settingannya gitu ya. Pengalaman gitu aja sih. Kalau kemarin kalau ketemu speaker yang lo harus setting crossover-nya tapi lo nggak tahu itu, ya paling kita cari tahu paling nggak crossover point aja, point. Habis itu ya kita berusaha align pakai si smart itu aja, high-nya sama mid-nya harus align. Ini sampai biasanya sih gue gitu aja sih. Nanti kalau itu bener, pasti responnya flat tuh, rata tuh. Tapi kalau phase-nya nggak bener, nanti di saat crossover point-nya tuh malah ada dip biasanya. Tapi kalau bener biasanya malah dia jadi bagus nyambungnya, mid to high. Biasanya gitu. Melihatnya gitu aja tandanya. Kita langsung masuk ke tahap berikutnya nih, Fit. Kita anggaplah akan mensimulasikan sebuah sistem yang ada main top speaker, lalu subwoofer main gitu ya. Lalu kita akan masuk sekarang bagaimana menghitung delay untuk delay speaker 1 di belakangnya. Silakan. Oke, ini misalnya contoh kalau itu kan kita udah punya misalnya mainnya nih ya. Mainnya tadi ini let's say kita udah punya si main lah ya. Itu posisinya kira-kira begitu kan. Nah sekarang kita mau nyari si rear-nya kan? Ya kan? Oke, kita udah dapat capture-nya ya seperti ini ya. Udah dapat misalnya
Nah, ini Fit. Sekarang kita langsung tadi dari footage tampilan Galaxy Galileo tadi ya, Galileo Galaxy dan si Smart Life. Sekarang kita supaya kelihatan nih posisinya ya, positioningnya ini simulasi sebagai PA top speaker, lalu subwoofer kita menggunakan Meyer Sound USW 112P, ini 12 inci, lalu delaynya di belakang kita menggunakan speaker yang sama, X40 gitu ya. Oke Fit, apa yang dilakukan? Ya misalnya sekarang kita mau align main sama delay gitu kan? Ya, ini ya kan. Nah, main lalu di sana delay speaker. Ya udah nggak apa-apa. Ini tinggal mic-nya berarti kan kita pindahin ke belakang. Oke. Ya kan? Misalnya di sini. Oke ya, misalnya ya, ini. Udah, sekarang kita kembali ke smart-nya. Oke. Oke, sekarang kita bunyiin main-nya dulu nih. Ya, main-nya kita bunyiin. Kita align dulu mic ke ininya. Ya, udah dapat ya. Ini udah time-nya udah align. Sekarang kita mute si high-nya. Terus kita buka si rear-nya yang delay. Lihat nih, ini perbedaan, ini kan ada perbedaan timing nih. Ya, impulse-nya kan. Nah, kita tinggal cari aja nih, find, delay. Lalu nanti kelihatan nih dari delay yang tadi ada deltanya sekian, perbedaan delaynya sekian. Delta itu adalah perbedaan antara delay. Sinyal yang diukur pertama dengan sinyal yang dibunyikan dari speaker nomor 2. Jadi speaker nomor 2 ini lebih cepat 18,02 milisecond. Di mana satuannya adalah waktu ya, jadi milisecond ya. Kalau di meter sekitar 6 meter. Ya kalau perhatiin itu kurang lebih 6 meter kan, memang kalau diperhatiin. Betapa itu real banget ya. Jadi delay kita bisa lakukan by waktu atau by jarak. Ya, cuman kalau di smart kita biasa pakainya adalah si milisecond karena dia langsung membandingkan waktunya ya. Waktunya. Nah, udah tahu nih berarti speaker nomor 2 lebih cepat 18,02 milisecond. Dibanding, jadi kan mic pertama, mic dengar suara dari mic pertama, dia udah dapet nih. Begitu dibunyiin nomor 2, dia bilang speaker ini lebih cepat 18,02 milisecond. Berarti apa? Speaker nomor 2 yang delay harus di-delay sebanyak 18,02. Nah, kita masukin di settingan di Galileo. Ya, kita tambahkan delay-nya 18,02 ya. Perhatiin ya. Ini kan sekarang di sini nih impulse-nya nih. Kita tambahkan sekarang 18,02. Tuh, garis phase-nya langsung rata. Dan langsung di-input ke dalam Galileo Galaxy-nya. Sehingga di sana mendapatkan delay 18,02 milisecond. Nah, ini berarti kedua speaker sudah align, istilahnya udah time align. Ya kan? Jadi kalau nanti udah kita level tinggal disesuaikan aja delaynya mau seberapa, tapi kurang lebih adalah delaynya itu mengisi kekurangannya si main yang lebih pelan kita bunyikan. Oke, sekarang kita matiin dulu coba sebentar ping noise-nya. Saya mau memberikan gambaran sederhananya netizen. Kita ini gambaran mikrofon ini adalah kuping pendengar, kira-kira gitu ya, Fit ya. Nah, supaya kita menyederhanakan kenapa sih kita melakukan sebuah simulasi pengukuran analyzer. Anggaplah kuping pendengar, audiens, penonton itu diwakili oleh mikrofon Adwork ini gitu ya, Fit ya. Jadi ketika dilakukan pengukuran speaker pertama, lalu speaker kedua delaynya, dia ngebaca telatnya berapa milisecond. Gitu ya. Kalau speaker yang tidak di delay, yang terjadi adalah nanti saat dia bunyi bersamaan, ini lebih cepat 18 mili baru dengar suara mainnya. Karena dia kan lebih dekat. Iya. Benar nggak? Ya kan? Nah, makanya dengan kita tambahkan delay 18 mili, speaker ini seakan-akan adanya di sana. Seakan-akan. Ya kan? Jadi suara itu bunyi dari sana, suaranya nyampe sini, baru dihantam sama speaker nomor 2, jadi datangnya bareng. Kebayang nggak gitu. Kita dengerinnya itu double dan suaranya nggak bersama-sama.
Itulah. Itu gambarannya kayak gitu kira-kira. Makanya kenapa dia di delay supaya datangnya bareng. Nah, itulah netizen ya. Prinsip dasar yang sederhana kenapa kita melakukan sebuah pengukuran. Ya. Itulah pentingnya. Karena kita akan mendengar suara kayaknya double-double dan nggak jelas. Ya. Satu lagi, Fit. Karena ini kita anggap, karena ini ruangannya kita anggaplah bedanya cuma 6 meter ya, nggak terlalu jauh. Tapi kita bicara sebuah contoh simulasi sistem yang delay-nya ini panjang nih ruangannya. Sehingga di belakang SAP-nya pun juga habis. Habis dalam arti gini ya, SAP itu omni. Tetapi karena penonton audiensnya banyak kan lama-lama keserap juga. Di belakang juga udah ngempos nih, kurang nih udah SAP-nya. Satu lagi nih Fit. Kita tadi mengukur delay dari top speaker terhadap delay top speaker belakangnya. Bagaimana dengan pengukuran subwoofer yang ada di belakangnya lagi? Seandainya ini jauh nih, bukan 6 meter dan ada tambah sub lagi. Nggak apa-apa, sama aja. Kira kayak gitu. Ini kan dapat delay-nya si ini, habis itu ya kayak itu tadi tuh. Diukur yang sama lagi. Tapi terhadap sub yang utama. Terhadap si delay aja. Oke. Kalau mengukur terhadap sana agak susah tuh kalau jauhan ya. Apakah bisa? Ini juga sering muncul pertanyaan soalnya. Kan kita mengukur hal yang sama dari top speaker delay terhadap sub-nya. Apakah kita juga boleh dan itu benar juga mengukurnya dari sub depan terhadap sub belakang? Ngukur sub depan ke sub belakang kayaknya kalau pakai itu gambarnya itu pasti kacau di belakang sini kok menurut saya ya itu. Karena low frekuensi. Iya, betul. Di mana low frekuensi itu adalah frekuensi yang paling sulit dikendalikan. Dan perhatiin bahwa nge-line sub nggak bisa pakai delta delay tadi ya, harus pakai phase shift. Jadi biasanya ini di line dulu, habis itu sub yang ini di line ke sini. Jadi ini tips and trick sederhana akan jauh lebih mudah mengukur sub delay. Itu dari delay top delay speaker. Kira-kira gitu ya. Oke, nah netizen, saya yakin ini jadi satu pembahasan dan simulasi yang menarik sekali. Mungkin kita siap ya Fit ya, nggak cuma part 1 ini bisa part 2, part 3, part 4. Sambil kita sama-sama belajar. Nggak ada satupun yang lebih, kita nggak mengajari, menggurui. Tapi justru yuk netizen se-Indonesia Raya, ini jadi satu bahan materi diskusi, ramekan di kolom komen. Pertanyaan-pertanyaan apa, dan nanti nggak harus David, saya, atau tim Promedia yang menjawab. Mari kita saling sama-sama jadi berkah. Yang punya pengalaman sebagai sistem engineer, ngeset sistem juga boleh saling menimpali gitu ya David ya. Jadi saling share pengalaman lah, apa saja yang dilakukan. Karena complicated system itu banyak banget ya. Nggak cuman lurus gini, ada juga ruangan yang L. Ada juga ruangan yang nggak simetris. Kalau di sini kan contoh ini L. Nah, ini juga kan ini contoh nih, ini makanya L gitu ya. Gue taruhin outfill di situ buat ke arah sana gitu misalnya. Itulah yang banyak complicated yang dibahas sama Bob McCarthy kemarin ya. Baru bahas tentang sub sistemnya gitu ya. Belum lagi tentang titik-titiknya, poin-poinnya gitu ya. Nah, oke Fit, kalau misalnya contoh konteks kayak begini terhadap L, terhadap kan ini nggak jarak secara lurus nih. Apa yang lu lakukan? Delay-nya. Kalau misalnya di sana nih ada speaker yang ke arah sana, apakah kita perlu melakukan delay terhadap top speaker utamanya? Bisa aja. Kan itu kan speaker yang itu kan misalnya lebih mundur dibanding si UPQ-nya. Jadi ada kalanya mungkin yang UPQ-nya justru yang harus dimundurin gitu loh misalnya. Jadi biasanya kalau itu nyarinya antara titik pertemuannya UPQ sama UPM tuh. Nah di situ yang di-align bareng. Ikutin saya, Fit, ini Fit, supaya kita lebih jelas nih ngelihatnya nih. Ini contoh aplikasinya. Ini kan, ya, sound ya. Ini UPQ, di mana sebelahnya ini apa? UPM. Nah, apakah lu juga melakukan delay terhadap UPM-nya? Kalau ini iya, jadi biasanya ditaruh di sini nih. Titik pertemuannya UPQ sama UPM tuh harus bareng. Titik pertemuannya. Kalau yang di sini sih udah nggak terlalu ngaruh ya. Tapi yang di pertemuannya UPQ sama UPM. Supaya lihat ya, posisinya seperti itu. Jadi titik pertemuannya kira-kira lu meletakkan mikrofon analyzernya di sini. Kira-kira gitu. Jadi kan titik yang paling harus dibikin sinkron adalah titik di mana kita mendengar dua-duanya bersamaan kan gitu kan logikanya kan. Sama kayak di sono kan tadi juga gitu kan sebenarnya titik di mana kita dengar main dan dengar delay itu yang harus sinkron kan gitu kan. Tapi kalau titik yang di luar sana ya nggak ada hubungannya sama main delay ya dong. Makanya kalau di sini ya titik pertemuannya UPQ sama UPM itu yang harus kita align biasanya gitu. Ada satu lagi complicated system yang lain. Misalnya gini, ruangannya totally betul-betul terpisah. Memang kita nggak takut nih ada contoh nih, banyak sekali kasus
Pak, ini nanti bisa di-extend, dibuka Pak, lalu di sana ada overflow audience yang ini. Kan bocorannya tetap ada juga gitu ya, kan? Kalau ada bocoran harus di-line biasanya. Tapi kalau ruangan yang terpisah total, nggak usah di-delay. Ya. Nah, bagaimana dengan delay? Masalahnya di ruang yang terpisah itu ada TV, ada visualisasinya. Kan kalau nggak ada delay, nggak ada, nanti takutnya suaranya bareng nggak sama gambar. Gimana? Ya, itu sebenarnya sih mesti dilihat mana yang lebih penting, mana yang lebih ini ya. Kalau misalnya ruangannya itu terlalu besar, memang yang terjadi nanti delay si ininya jadi telat, si audionya jadi telat ya. Makanya lihat situasi. Sebenarnya kalau ini masih ada bocoran, ya mutlak kayaknya harus di-delay sih, gitu harus di-delay kayak menurut saya sih. Jadi karena kalau kan netizen sering kan pada wow, omongannya mulutnya sama ini nggak sama. Apalagi kalau yang sudah snare drum gitu, wah lagi ngedrum kayaknya pukulannya sama suara yang didengar nggak bareng gitu. Tapi ya lihat situasi sih ya sebenarnya gimananya ya. Kalau terlalu jauh sih memang pasti jadi nggak sinkron sih gambar sama itunya ya kalau terlalu jauh. Ini menarik ya. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya yang punya complicated system, yang pernah punya pengalaman-pengalaman betapa complicatednya menganalizer, mengadjust mentuning sebuah audio system, tulis di kolom komen. Jadi nanti kita jadi pembahasan-pembahasan yang menarik. Ya, yuk kita akan kembali lagi. Nah, itu tadi kan complicated sistemnya ya. Nanti teman-teman netizen se-Indonesia Raya biar nulis di kolom komen nih, Fit. Terus hal lain, Fit. Ini sekarang kita bicara tentang SPL. Jadi sound pressure levelnya dari sebuah speaker. Apa sih tips and trick yang harus kita lakukan dalam mengeset, mentuning sebuah audio system? Kalau SPL sih sebenarnya enak kalau kita tahu SPL di ruangan itu berapa ya. Ya dong. Jadi apanya? Standar mau dipakainya berapa? Iya dong. Maksimumnya atau gimana? Itu kan kita butuh punya mikrofon atau alat untuk mengukur SPL. Wah, itu. Apa yang biasa dilakukan? Untuk pakai smart bisa. Pakai smart, cuman mic-nya mesti di-calibrate dulu. Udah tahu belum cara calibrate mic? Bagaimana SPL? Selama ini lu mengkalibrasi mikrofonnya? Kalau mau kalibrasi mic, lu butuh alat namanya sound level calibrator. Sound level calibrator. Karena kan kita nggak tahu ini pembacaan mic-nya lagi berapa dB, kan harus ada sebuah angka referensi yang baku. Betul nggak? Kalau nggak lu tahunya ini berapa gitu kan kita nggak bisa tahu. Jadi kalau mau tahu caranya, ini mic misalnya gua ambil bawa ke sana ya mic-nya. Ini yang sering kadang-kadang sepele ini sound, tapi kita nganggap semuanya aman-aman saja dan kita belum mengukur, mengkalibrasi dari mikrofon analyzer kita. Nih kan, gimana caranya? Pertama, kalau mau ngalibrasi mic, gain di sound card harus paling minimum. Gain di sound card harus paling minimum. Ya. Kenapa? Karena sound card kan ada headroom. Ya. Kalau headroom lo udah terlalu gede, nanti belum nyampe SPL yang dimaui, sound cardnya udah merah. Ya dong, makanya kita harus pakai gain paling rendah. Ya kan? Nah, udah nih gain paling rendah. Nah, terus kita bisa tentuin di sini, saya punya alat namanya calibrator. Di calibrator ini ada angka 94 dB dan 114 dB. Sama 114 ya. Kan? Ya. Nah, jadi ini mic kita pasang di sini. Terus nanti kita nyalain 94 dB. Ya. Nah, terus di bagian ini nanti ada namanya SPL config. Bukan IO config ya. Ini mic nomor 1 kan. Ada mic 1. Kita lakukan namanya calibrate. Ya. Nah, calibrate, kita klik di sini, calibrate to 94 dB. Karena kita nge-switch-nya di yang 94 ya. Kalau ini sudah di-set dengan benar, nanti di sini SPL-nya akan menunjukkan 94 dB. Ya, meleset 0,1 lah. Tapi ini kurang lebih 94 dB itu kan. Ya kan? Nah, ini berarti kan si alat ini bilang 94 dB dan
Smart bilang 90. Nah, ini baru mic calibrate, baru ini sah untuk dijadikan SPL meter. Oke. Nah, ini benar nih, berarti kalau dia baca 76 ya 76, 85. Kalau kita nggak lakuin step ini ya jangan pakai mic Hero untuk kalibrasi, ngaco pasti pembacaannya. Ini tips and trick juga. Karena seringkali kita udah kebiasa pakai, Pak, mikrofon ini bekas dipakai sistem engineer top ini, Pak. Belum tentu. Soalnya ada gain sound card, segala macam. Nah, itu makanya lu butuh alat seperti ini. Ada banyak parameter yang bisa menimbulkan distorsi, apapun itu. Jatuh, kepentok, lalu ada interface-nya juga, sound card-nya juga bisa beda-beda gitu ya. Nah, ini penting banget. Nanti kalau udah ini calibrated ya terserah mau pakai DBA, DBC silahkan aja. Yang standarnya sudah jelas. Calibrated dulu. Dan yang penting itu ada gain-nya harus minimum karena kita butuh headroom kan. Saat dikasih sinyal jangan sampai sound card-nya udah mentok, udah 0 dB ya dia mentok di 105 misalnya kan nggak bisa naik lagi. Kalau gain-nya udah terlalu tinggi kan dia udah merah tuh nggak bisa naik lagi, percuma. Gain-nya paling seminimal mungkin. Gitu. Dan itu tadi pilihan ya, terserah ya, kita yang penting ngakurin mau 114 atau 94. Kalau gitu di sini setnya 94 ya, di sini harus baca setnya ntar harus 94. Kalau di sini 114 ya, kalau mau lebih jauh ini 114 di setnya. Jadi dia lebih bisa membacanya lebih tinggi lagi gitu. Bedanya cuman ya kalau pas kita mau ngukur yang memang lebih tinggi gitu ya. Jadi bisa menggunakan yang 114. Tapi poinnya utamanya adalah memastikan bahwa mikrofon analyzer-nya sudah terkalibrasi dengan benar. Betul. Dan sesuai juga dengan apa yang dibaca oleh Smart Life. Oke, dari David, seorang sistem engineer bahkan juga mixing engineer, dari dua perspektif ini closing statement dari seorang David Sabar Iman. Tips and trick sebelum kita nanti masuk ke part-part berikutnya nih, Fit. Apa, Fit? Ya itu aja sih, kayaknya kalau mau nge-line sistem mesti teliti juga, kayak contoh tadi level mic gitu-gitu, ya itu mesti teliti, kita mesti disiplin lah intinya, mungkin harus ya SOP-nya gitu ya, mungkin kita harus jalanin gitu SOP-nya, jangan sama mic-nya sama ya, itu biasanya nggak ini gitu ya, kalau menurut saya sih gitu. Terus ya mesti mungkin cari dulu kayak ini kira-kira mana ya kayak nge-line tadi kan ya, mana yang duluan, mana yang apa untuk kita tentuin. Berarti kan kira-kira subnya harus di-delay atau apa. Kayak ini kan belum tentu kondisi ini, bisa aja mungkin mainnya harus di-delay misalnya karena dia lebih maju misalnya kayak gitu-gitulah gitu kira-kira. Gitu ya. Mesti itulah kalau menurut saya sih. Mantap, surantap. Thank you so much David Sabar Iman Prayitno, CTO dari Promedia Sejahtera Raya yang menghandle Meyer Sound di Indonesia. Jadi ini juga saya boleh share teman-teman, atau mungkin Meyer Sound user di Indonesia sekecil sebesar apapun sistemnya yang kepingin untuk melakukan retuning, analyzer, atau juga sistem saya sudah bener sekian lama nggak pernah di-tuning untuk melakukan pengecekan. Sama ya, kita juga sekarang lakukan di teater yang terbesar sekarang ini di JI Expo, bahkan kita melakukan follow up untuk melakukan tuning, pengecekan, bagaimana constellation sistemnya. Gitu juga buat teman-teman para user Meyer Sound, atau bahkan juga dengan sistem-sistem yang lain yang membutuhkan support, kami siap membantu, hubungi, kontak, atau juga dengan tim dari Promedia Innovative Solution Channel untuk kita berdiskusi, untuk memfollow up sistem-sistem ke depan berikutnya. Supaya apa? Supaya kita memastikan bahwa audio sistem yang kita setting itu betul-betul secure, safe, dan proper. Karena berjalannya waktu itu kan pasti semuanya berubah kan, ada butuh kalibrasi, betul nggak, Fit? Speaker makin sering geter, lalu penggunaan peralatan-peralatan, jam terbang, waktu yang digunakan itu pasti ada terjadi perubahan. Oke, netizen se-Indonesia Raya, semoga konten kita part 1 ini bisa menjadi berkah. Silahkan tulis sekali lagi di kolom komen pertanyaan-pertanyaan dan apa saja yang kepingin kita bahas. Dan saya juga sampaikan nanti ini teaser dulu ya untuk konten-konten kita berikutnya dengan David Sabar Iman. Kita juga bisa membahas tentang virtual soundcheck. Apa sih yang kita lakukan selama ini, itu sangat berguna sekali ya. Kemarin terakhir sama Nabil Hussein waktu kita set up orkestra segitu banyak, kebayang kalau nggak ada virtual soundcheck. Dan topik-topik apa lagi yang kepingin netizen bahas di YouTube Promedia Innovative Solution Channel, tulis di kolom komen. Semoga konten-konten kita bisa menjadi berkah, bukan untuk kebaikan kami, tetapi untuk kemajuan pro audio industri di Indonesia. Sebab siapa lagi yang menjaga industri kita kalau bukan kita-kita.
para pelaku-pelaku industri ini. Maju terus Pro Audio Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution, your trusted Pro Audio partner. Sama-sama, Pit. Peace!